Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang baru saja rilis yang sangat seru berjudul Nobody. Pakai earphone-nya, jangan lupa rebahan dan enjoy. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Hutch yang mengalami krisis identitas di usianya yang tak lagi muda. Hutch hanyalah seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil milik bapak mertuanya, sementara istrinya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Hutch bahkan selalu dipandang sebelah mata oleh anak remajanya yang bernama Black. Black menganggap ayahnya adalah seorang yang lemah dan tidak berwibawa. Pada suatu malam, rumah mereka dibobol oleh sepasang perampok amatir. Hutch mencoba melawan mereka dengan menggunakan tongkat bola golf, tapi itu tidak cukup karena perampok itu menggunakan pistol. Lalu Hutch membiarkan perampok itu mengambil apapun yang mereka mau. Dia sempat melihat tato di pergelangan tangan perampok itu. Tak lama Black terbangun dan dengan gagah berani menyerang si perampok pria. Sementara Hutch yang berdiri tepat di belakang si perampok wanita bisa saja dia lumpuhkan dengan mudah jika saja dia menyerangnya dengan tongkat yang ada di tangannya. Tapi Hutch malah menyuruh Black melepaskan perampok itu dan membiarkan mereka pergi. Tak lama polisi pun datang. Salah satu polisi itu mengatakan kalau Hutch sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan demi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Sementara salah satu polisi justru terkesan seperti meremehkannya karena Hutch tidak melakukan apa-apa ketika keluarganya dalam keadaan terancam. Karena kejadian malam itu, Hutch merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Pagi itu Black memiliki tugas sekolah tentang pelajaran perang. Karena itu dia ingin mewawancarai ayahnya. Namun di saat perang, Hutch bukan seorang prajurit yang ikut berperang, melainkan hanya seorang auditor. Hal itu justru membuat Black semakin memandang ayahnya sebelah mata. Tidak hanya diremehkan oleh anak istri, Hutch juga diremehkan oleh tetangganya yang kebetulan baru saja membeli sebuah mobil sport. Black yang sangat tertarik melihat mobil itu, tapi dia merasa kalau ayahnya tidak akan mampu membelinya. Di tempat kerjanya, Charlie, adik iparnya, juga menyayangkan tindakan Hutch yang tidak berani melawan perampok itu. Kemudian Charlie memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh menantunya itu. Di tempat lain, Hutch menghubungi adiknya yang bernama Harry melalui sebuah monitor radio. Harry sendiri adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang tidak dijelaskan oleh Harry. Hutch mengatakan kalau dia sengaja melepaskan pasangan yang merampok rumahnya itu. Hutch bahkan tahu jenis senjata dengan peluru kosong yang digunakan oleh perampok itu. Sepulang kerja, dia mengunjungi ayahnya yang merupakan seorang mantan FBI. Di sana ayahnya bertanya kepada Hutch, "Apakah kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Siapakah mereka sebenarnya yang dulu?" Kita akan tahu dia semua seiring berjalannya durasi film. Saat Hutch pulang, putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya yang dia taruh di tumpukan uang receh yang dicuri oleh perampok waktu itu. Hutch kemudian memutuskan pergi dari rumah dan menuju ke tempat sang ayah untuk mengambil pistol milik ayahnya itu. Kemudian Hutch bilang kepada ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu. Lalu ayahnya mengatakan, kemudian Hutch pergi mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing putri kesayangannya melalui petunjuk dari tato si perampok yang sempat dia lihat. Hutch mendatangi semua tempat pembuatan tato. Setelah cukup lama mencari, dia berhasil menemukannya dengan menggunakan lencana FBI milik ayahnya. Dia meminta informasi alamat pasangan perampok yang dia cari, namun si pemilik tempat tersebut tidak percaya kalau Hutch adalah seorang FBI. Lalu Hutch menyogok mereka dengan sejumlah uang. Setelah melihat tato kartu yang ada di pergelangan tangan Hutch, entah kenapa pemilik tempat itu terlihat ketakutan dan langsung menuju keluar sambil mengucapkan terima kasih atas jasamu. Lalu mereka akhirnya memberikan alamat yang Hutch cari.
Tanpa menunggu lama, Hodge datang ke rumahnya dan menyerang si perampok pria itu. Lalu pria itu mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang gelang kucing yang dimaksud oleh Hodge. Di rumah itu, Hodge melihat bayi si perampok yang tengah sakit. Ternyata pasangan itu merampok demi biaya pengobatan bayinya. Lalu Hodge keluar dari rumah itu dalam keadaan marah sekaligus malu. Kemudian dia pulang naik bus. Tak lama dari bus itu naik beberapa orang preman yang mencoba melecehkan seorang penumpang wanita. Hodge yang merasa frustasi memutuskan untuk menolongnya, menghadapi preman-preman itu dengan tangan kosong. Awalnya diremehkan oleh preman tersebut sampai akhirnya akibatnya mereka semua pun babak belur. Kemudian dia pulang. Istrinya heran melihat keadaan muka suaminya yang lebam. Di sisi lain, di sebuah bar ada seorang mafia Rusia bernama Yulian sedang terlibat keributan dengan sesama teman mafia Rusianya gara-gara tangan kanannya yang bernama Pavel diremehkan karena berkulit hitam. Akibatnya perkelahian pun terjadi. Tak lama Lian mendapat kabar kalau adiknya tengah berada di rumah sakit. Lalu dia buru-buru menuju ke rumah sakit itu. Ternyata salah satu preman yang dihajar oleh Hodge adalah adik dari Lian. Melihat adiknya tengah sekarat, ia menjadi sangat emosi dan berniat untuk membunuh Hodge. Esok paginya di tempat lain, Hodge yang tadinya pemurung kini berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Tak lama dia mendapat telepon dari adiknya Harry, memberitahukan kalau nyawa kakaknya itu kini dalam bahaya. Kemudian Hodge pergi ke sebuah rumah cukur bertemu dengan seorang mafia berkepala pelontos bernama Banion yang merupakan kenalan dari ayahnya. Di sana Banion memberitahu siapa sebenarnya Lian. Lian sendiri merupakan seorang mafia penyelundup lukisan-lukisan antik yang merupakan salah satu anggota dari organisasi mafia Rusia tertinggi bernama Ovsak. Dia dipercayai mengawasi ratusan juta dolar uang selundupan milik organisasi itu. Di saat yang bersamaan, Lian berhasil melacak keberadaan David. Lalu ia memerintahkan orang untuk menangkap ayah Hodge itu. Pada malam harinya, saat ingin makan, rumah Hodge diserang oleh Pavel dan orang-orangnya. Lalu Hodge menyembunyikan istrinya di ruang bawah tanah. Sementara dia menghadapi serangan dari orang-orang Lian yang bersenjata dengan hanya menggunakan pisau. Dengan menggunakan pisau dapur, ia berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Tapi pada akhirnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa oleh Pavel. Di dalam bagasi mobil itu, dia menemukan gas pemadam kebakaran. Lalu dia menyemprotkan gas itu ke dalam mobil Pavel. Akibatnya mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik. Hodge berhasil selamat, tapi Pavel dan dua rekannya tewas di tempat. Lalu dia buru-buru kembali ke rumahnya. Dia juga memberitahu ayahnya agar waspada kemungkinan serangan dari orang-orang Lian. Tapi bukannya khawatir, David malah tersenyum mendengar kabar itu. Sesampainya di rumah, Hodge mengeluarkan istri dan anaknya dari ruang bawah tanah itu. Becca dan Black terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Becca meminta penjelasan dari suaminya. Lalu Hodge bilang kalau dia akan menjelaskan semuanya secepat mungkin. Untuk sementara, Hodge menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Di sisi lain, anak buah Lian mencoba menyerang David. Namun dia sudah bersiap sedia menghadapi kemungkinan yang terjadi. Akibatnya dia yang terlebih dahulu melumpuhkan anak buah Lian. Lalu scene berpindah. Di depan orang-orang Lian yang tengah sekarat, Hodge bercerita tentang masa lalunya saat masih bekerja dengan badan intelijen sebagai pembunuh bayaran khusus untuk membunuh mafia yang kebal hukum.
Suatu hari entah kenapa dia merasa kasihan dan membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Setahun kemudian, Hutch melihat target yang seharusnya dia bunuh kini hidup bahagia, memiliki istri dan juga 3 orang anak. Dia pun menjadi iri dan juga menginginkan kehidupan yang sederhana seperti itu. Lalu ia meninggalkan profesinya dan memutuskan untuk menikah. Lalu Hutch menemukan gelang kucing milik anaknya yang hilang, yang ternyata tersembunyi di bawah sofa. Setelah itu dia membakar rumahnya beserta dengan orang-orang lian, bertujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Di tempat lain, Lian menjadi semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar kalau Papel sudah tewas. Kemudian dia mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk mengalahkan Hutch. Lalu scene film berpindah, terlihat Hutch menyiapkan senjata dan meracik bahan peledak untuk menyerang markas Lian. Atas bantuan dari Banyon, ia berhasil menemukan markas itu dan langsung menembaki anak buah Lian secara membabi buta. Tak hanya sampai di situ, dia juga membakar markas itu bersama dengan uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Setelah itu, dia berani menemui Lian di bar. Melihat cukup kagum dengan keberaniannya, yang dia pikir datang dengan tangan kosong, namun Hutch tak sebodoh itu. Ia datang dengan sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu jika anak buah Lian berani menyerangnya. Kemudian Hutch memberitahu Lian kalau dia sudah membakar semua uang miliknya sebagai pelajaran karena Lian telah menyerang rumahnya. Dia tampak tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Banyaknya semua uang milik Opshap, tentu dialah yang harus bertanggung jawab karena uang tersebut berada di bawah penguasaannya. Lalu Hutch menyarankan Lian untuk kabur dan melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya. Hanya itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kemudian Hutch keluar dari bar itu tanpa menunggu lama. Tepat setelah Hutch masuk mobil, Lian dan anak buahnya langsung melancarkan serangan. Setelah cukup lama saling serang di jalan raya, akhirnya Hutch berhasil lolos dan sampai ke kantor mertuanya yang sebelumnya sudah dia modifikasi dengan ranjau dan perlengkapan senjata. Di sana ternyata juga ada Harry yang sudah menunggu dan langsung melepaskan tembakan. Begitu juga dengan ayahnya yang terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak menggunakan senjata. Dengan kompak, ayah dan anak ini melawan serangan dari mafia Rusia tersebut. Setelah berperang cukup lama, mereka bertiga berhasil melumpuhkan orang-orang Lian. Dan kini hanya tinggal Lian seorang diri bersama dengan senapan yang ada di tangannya. Bukannya menyerah, Lian justru semakin bersemangat melakukan perlawanan. Lalu Hutch keluar dari persembunyiannya dan secara sigap melempar peledak ke arah Lian. Dan Lian pun tewas. Beruntung mereka bertiga selamat dari serangan. Hutch sangat berterima kasih kepada ayah dan adiknya. Scene film pun berpindah. Terlihat Hutch yang sedang diinterogasi oleh 2 orang detektif. Tak lama handphone kedua detektif itu pun berdering. Kemungkinan itu adalah telepon dari atasan mereka, karena hanya dengan panggilan tersebut Hutch terbebas dari hukuman. Di akhir film terlihat Hutch dan istrinya sedang membeli rumah yang baru. Tak lama seseorang menelponnya. Tak dijelaskan siapa yang nelpon, tapi dari raut wajahnya dia terlihat khawatir. Lalu Hutch bertanya ke agen rumah tersebut, apakah rumah yang ingin dibelinya itu memiliki ruang bawah tanah.
Lalu film pun selesai. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang seseorang yang merasa kebosanan dan merindukan kembali pekerjaan lamanya yang memacu adrenalin. Sebagai penegak hukum, filmnya cukup seru dari awal sampai akhir.